Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mempresentasikan tugas besar keamanan sistem informasi dari part A, yaitu terdapat part 1 sampai part 7. Yang pertama, part 1 atau introduction boleh dijelaskan oleh Saudara Emir. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di part satu ini ada introduction dengan menyiapkan hacking lab seperti menginstal VirtualBox, virtual machine, Kali Linux, Metasploitable, dan network setting. Dan juga kita mempelajari dasar-dasar Linux seperti sistem navigation, file and dir management, file system, sudo preference. Juga yang pertama kita em, eh, step pertama untuk melakukan ethical hacking yaitu recognizing atau mengumpulkan informasi dengan mengidentifikasi IP address, physical address, email address, username, dan lain-lain. Menggunakan tools seperti Voice, WhatWeb, The Harvester, Hunter.io, Sherlock, dan juga bisa membuat tools sendiri dengan menggunakan Python. Step yang kedua di ethical hacking itu ada scanning seperti TCP dan UDP, melakukan port scanning, port service version scanning, operation system scanning, firewall atau IDS, menggunakan tools NetDiscover dan Mmap. Dia juga bisa membuat tools port scanner dengan menggunakan Python dan bypassing firewall seperti decoys dan packet fragmentation dan juga security evasion. Yang ketiga, vulnerability analysis. Di sini kita menganalisis kelemahan dari sebuah sistem menggunakan tools Nmap script, search exploit, Nessus, dan lain-lain. Selanjutnya ada exploitation. Di sini mengenalkan reverse sales, bin sales, melakukan exploit dengan reverse sales and bin sales menggunakan telnet exploit, Samba exploitation, dan lain-lain. Selanjutnya ada post explanation menggunakan MSF Venom membuat pilot virus Trojan dan juga di sini kita mempelajari meter Meterpreter seperti Windows Control dengan privilege penuh, membuat keylogger, mengambil screenshot, menjalankan scan record, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada web hacking seperti HTTP request dan respond, DirectB tools, root switch configuration, share sock exploitation, command inject exploitation, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada man in the middle seperti better ARP spoofing, ether caps, password sniffing, dan lain-lain. Dan ada wireless access point, WAP cracking, SCAT password cat, crack password setting. Selanjutnya ada Android hacking dengan menginstal Kali Linux di Android. Hack Android dengan Metasploitable, mengakses Android dengan Android Meterpreter, Evil Droid, Lemon, memasukkan malware ke APK, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada Termus, dengan mempelajari perintah dasar Termus, Termus API, Nmap, OWS Scan Tools, dan lain-lain. Untuk part 2, silakan. Oke, mungkin berikutnya ini part 2 ya, virtualization dan virtual machine. Jadi setelah kita mendownload VirtualBox-nya, kami harus menginstal virtual machine-nya. Mungkin langkah pertamanya adalah membuat virtual machine baru dengan mengklik new, lalu memasukkan ala Linux yang sudah di-download. Kalau sudah, mungkin bisa di scroll lagi ke bawah.
Kalau udah dimasukin kali Linuxnya, di sini kita mengatur pengaturannya terlebih dahulu seperti bahasa kita menggunakan bahasa Inggris, lalu lokasinya di Indonesia, lalu eh, klik continue aja dan menunggu untuk aktualisasinya. Kalau sudah selesai di sini kami memasukkan usernya karena kami kelompok 7 jadi kami memasukkan namanya kelompok 7 dan juga memasukkan passwordnya juga. Oke, berikutnya mungkin di sini kita pilih yang Western ya. Lalu kalau udah langsung di continue aja, lalu ditunggu lagi. Lalu di sini untuk berikutnya itu kita pilih yang guided user entire disk, lalu lalu continue terus sampai yang variation disk. Yang ini kami harus pilih yang bawah yang finish versioning and write change to disk. Kalau udah dipilih yang itu langsung di continue aja, lalu klik yes dan checklist yang tertera di screenshotnya lalu di continue aja, terus klik yes lagi, lalu di sini kami pilih yang kedua yang dev SDA itu lalu di continue juga, lalu kalau sudah continue lagi dan mungkin tampilannya akan seperti ini, tinggal dimasukin user dan password yang sudah dibuat tadi. Mungkin untuk part 3-nya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oh, yang part 3 ini kita eh, melakukan kali optimization dan network setting. Setelah kita masuk ke kali Linux ya, kita mencet device, terus klik insert guest additional CD image dan menampilkan icon disknya di kali Linux. Habis itu klik klik dua kali di disk yang sudah kita taruh di kali Linux. Setelah itu klik kanan pada folder dan pilih Open Terminal Here. Setelah membuka terminal, kita menggunakan Command ls untuk melihat apa saja file yang ada di folder. Setelah ls, kita menggunakan command sudo sa v vbox linux additional.run yang ada di eh, file folder tersebut dan jalankan komen tersebut. Lalu akan dimintakan password, masukkan password yang sudah kita buat di awal. Setelah downloadnya selesai, lakukan sudo reboot untuk restart kali Linux ya. Setelah itu kita coba dulu ping ke Google dengan komen ping google.com. Kalau misalkan bisa berjalan, akan jadi seperti yang di SS. Setelah itu kita akan merubah network settingnya dengan mengklik setting di virtual mesin yang sudah kita buat, lalu pilih network dan pilih adapter satu. Di sini kita menggunakan bridge adapter untuk di adapter satunya. Setelah itu kita akan melihat IP address dari Kali Linux dengan menggunakan command ifconfig. Di sini terdapat IP dari Kali Linux ya di ETH0 dengan dengan IP 192.168.0.11 dan juga kita cocokkan lagi dengan IP yang ada di komputer kita. Tadi kan IP kali Linuxnya 192.168.0.1 dan di IP laptop kita itu ada 192.168.0.8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, baik. Izin melanjutkan di sini untuk yang keempat yaitu Basic Linux Command yang dimana ini adalah komen-komen basic yang biasa digunakan pada Linux. Nah, untuk yang pertama ini adalah untuk tampilan menu aplikasi yang ada di Linux. Lalu ketika nanti kita membuka terminal, kita bisa melakukan komen yaitu yang pertama pwd, yaitu pwd ini digunakan untuk melihat nama direktori yang di mana kita berada. Lalu selanjutnya ada komen ls. Komen ls ini digunakan untuk melihat apa saja yang ada di direktori, tepatnya di direktori home. Lalu selanjutnya komen ls spasi min a, yaitu digunakan untuk melihat file yang tersembunyi di dalam sebuah direktori. Lalu selanjutnya ada komen ls spasi min a, itu digunakan untuk melihat detail file seperti ukuran, tanggal, dan lain-lainnya. Oke, lalu selanjutnya itu ada komen clear yang dimana clear ini digunakan untuk membersihkan layar terminal yang sebelum-sebelumnya sudah ada gitu ya. Jadi ketika nanti memakai komen clear itu maka akan membersihkan terminal dan akan seperti terminal baru lagi. Dan selanjutnya itu ada komen cd spasi tujuan direktorinya. Misal contoh cd spasi desktop itu berarti digunakan untuk berpindah direktori ke direktori desktop. Next, ada komen cd spasi titik-titik yaitu digunakan untuk kembali ke direktori sebelumnya. Nah, dengan catatan komen cd-nya itu harus disertakan dengan menuliskan nama direktori yang benar. Nah, ketika memang nanti ada kesalahan huruf ketika penulisan itu maka ada catatan tidak ada berkas atau direktori seperti itu. Direktori tidak ditemukan. Oke. Next itu membuat folder baru di desktop, yaitu dengan cara kita bisa menggunakan klik kanan di layar desktop, lalu pilih buat folder, lalu kemudian memasukkan nama folder baru yang akan kita buat, lalu kita tekan tombol buat. Setelah itu folder baru itu telah terbuat. Dan selanjutnya itu ada komen mkdir spasi nama folder, yaitu digunakan untuk membuat folder baru melalui terminal. Dan juga komen rmdir spasi nama folder itu digunakan untuk menghapus folder yang ada. Oke, jika nama folder terdapat spasi, maka untuk menghapusnya adalah dengan cara yaitu dengan contoh yang ada di sini yang sudah saya buat itu my folder. Itu nama foldernya, maka untuk menghapusnya adalah dengan komen rmdir my slash folder. Oke, dan selanjutnya untuk komen touch spasi nama file dot ekstensinya itu yang maksudnya misal txt dan lain-lainnya itu digunakan untuk membuat file berupa teks. Terus, nah, oke, selanjutnya ada komen echo, terus pasti isi teks dengan tanda panah, lalu ada nama teks filenya. Nah, itu digunakan untuk mengisi file teks yang tadi sudah ada. Oke, lalu komen cat spasi nama file teksnya itu digunakan untuk membuka atau membaca isi file teks melalui terminal. Terus juga ada komen grep spasi kata yang ingin dicari, spasi nama file yaitu digunakan untuk mencari kata-kata tertentu pada sebuah teks. Oke, selanjutnya ada komen nano spasi nama file dot ekstensi. Itu digunakan untuk membuat teks di dalam sebuah file menggunakan nano adalah nah nano ini adalah sebuah teks editor
pada terminal Linux untuk membuat teks, baik itu teks biasa maupun teks berupa bahasa seperti Python dan lain-lainnya, dan mempunyai sintaks highlighter. Nah, untuk menyimpan apa yang sudah dibuat, itu kita bisa menekan Ctrl plus O, dan untuk keluarnya yaitu kita bisa menekan Ctrl plus X. Oke, selanjutnya untuk komen Python spasi nama file itu digunakan untuk menjalankan file pattern yang tadi sebelumnya sudah dibuat. Oke, lalu selanjutnya ada komen nano spasi nama file itu komen tersebut juga dapat digunakan untuk merubah atau menambahkan teks pada file yang sudah ada. Nah, dengan tambahan di sini untuk komen sudo digunakan untuk menjalankan terminal dengan administratif atau dengan izin admin. Lalu untuk komen exit itu digunakan untuk keluar dari terminal. Ya, selanjutnya part 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya terkait 45 itu yang dimana eh, fokusnya itu melacak IP address dengan ping dan NS lookup. Di mana di sini saya menggunakan kasus terkait SMA saya sendiri, yaitu saya menggunakan SMA 2 Denpasar dengan cara mengeping ping spasi SMA Negeri 2 Denpasar.sch.id. Nah, setelah itu akan melacak informasi-informasi yang ada. Itu penggunaan untuk terkait ping. Lalu selanjutnya itu adalah penggunaan melacak menggunakan NS lookup, yang dimana kita scanning terkait IP address-nya, yang dimana sesuai sama seperti cara di awal yaitu NS lookup SMA Negeri Denpasar SCH.id. Lalu dari perbedaan yang ada itu jika kita menggunakan NS lookup, itu bedanya itu memperoleh lebih dari satu IP address. Jika target website tersebut atau website yang dijadikan target itu memiliki banyak IP address seperti itu. Nah, namun kebetulan dari SMA ini sendiri itu hanya memiliki satu IP address. Next. Oke, yang ini selanjutnya itu adalah cara membandingkan terkait pelacakan terkait IP menggunakan NSLookup maupun menggunakan dari segi website, yaitu uh, dari website IP Checker. Nah, di IP Checker sendiri pun terkait IP address-nya sama ya, sesuai dengan yang kita search di terminal VirtualBox-nya yang menghasilkan IP yang sama seperti itu. Oke, paling sekian dari part 5. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian part 6 di sini kita membuat tool IP checker dengan Python yang dimana IP checker dengan Python ini nanti muncul longitude dan buat melacak IP tersebut berada di mana titiknya. Nah, yang pertama ini kita menggunakan Nano, membuat nano codingan sederhana menggunakan bahasa Python untuk mengecek IP address dan lokasi dari website tertentu. Nah, di sini kita terlihat pada GNU Nano itu kita membuat codingan sederhana tersebut atau tool tersebut dengan import socket yang dimana socket itu nanti kita dapat mendapatkan IP address-nya sesuai IP address sesuai dengan website tersebut. Nah, di mana di situ kita terdapat hostname. Hostname itu kita memasukkan domain domain name-nya. Nah, lalu kemudian kita bisa ngeprint masukkan print domain name lalu IP dan IP address. Nah, di situ kita dapat melihat domain name atau hostname-nya apa sesuai dengan websitenya, kemudian muncul IP address yang tersedia. Kemudian next itu kita jalankan Python 3 check IP.py-nya.
Nah, di situ terlihat bahwa kita masukkan domain dpr.go.id itu terlihat IP address-nya, di mana di situ ada 23, 38, 195, 120, 210, sorry. Kemudian next kita enter domain lagi facebook.com. Nah, tersebut terlihat 31.13.95 dan .35. Kemudian kita cek lagi domain dari instagram.com. Nah, itu terlihat IP address-nya 31.13.95.174. Kemudian kita sebelum masuk ke selanjutnya kita ping terlebih dahulu, ping IPv4 dari jpr.co.id. Eh, nah, tersebut terlihat beberapa IP address yang masuk gitu. Lalu kita cek lagi menggunakan nslookup dpr.co.id. Nah, tersebut terlihat server yaitu 10.0.2.3 dan IP address-nya 10.2.3 dan seterusnya. Nah, kemudian lalu kita menggunakan Python 3 lagi, menjalankan Python 3-nya menggunakan Python 3 check ip.py. Nah, tersebut kita pertama-tama masukkan domainnya yaitu dpr.go.id. Nah, lalu muncul seperti di gambar yaitu country-nya di mana, country code-nya itu ID karena di Indonesia, terus country name-nya di Indonesia, city-nya di tidak keluar karena mungkin bersifat restrict. Nah, lalu di sini ada longitude dan latitude-nya. Nah, longitude dan latitude ini dimasukkan ke eh, Gmaps dengan memasukkan tersebut min 6 dan lain sebagainya. Itu kita dapat mengecek keberadaan dari IP address-nya. Nah, itu muncul di Jakarta, terdapat di dekat Monas. Mungkin sekian untuk part 6, bisa dilanjutkan part 7 oleh teman saya Abrar. Terima kasih. Oke, mungkin berikutnya ini untuk part 7 ya, yang dimana part 7 ini merupakan pengumpulan informasi menggunakan WHOIS dan WhatWeb. Jadi pertama di sini kita mencari informasi menggunakan WHOIS ke website dpr.go.id. Di sini tuh melakukan informasi gathering menggunakan WHOIS. Jadi di sini kita mendapatkan informasi terkait uh, website dari dpr.go.id itu sendiri. Lalu berikutnya kita masukkan komen WhatWeb. Jadi di sini tuh ada tampilan WhatWeb-nya sendiri dan bagaimana caranya menggunakannya. Lalu berikutnya eh, di sini kita melakukan komen WhatWeb ke Instagram. Jadi WhatsApp ini untuk mencari tahu lebih lengkap mengenai hal terkait seperti plugin apa yang digunakan seperti itu. Mungkin boleh lihat saja itu tampilannya seperti itu. Lalu berikutnya ini ada uh, web reportnya. Jadi perintah itu tuh untuk merapikan tampilan yang sebelumnya supaya bisa dibaca. Gitu. Lalu di sini ada komen whatweb instagram.com min v min min log min verbos sama dengan pick info itu untuk menyimpan informasi ke desktop gitu. Dan untuk melihat IP-nya itu menggunakan icon. Paling untuk part 7 itu aja bagaimana cara menggunakan Hubis dan WhatsApp. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.